Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi, mematuhi protokol kesehatan, dan menerapkan 3M. Apa saja 3M itu? Yang pertama, selalu mencuci tangan memakai sabun pada air yang mengalir. 2. Memakai masker baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Dan yang ketiga, menjaga jarak 1-2 meter. Terapkan selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang magnet. Magnet ini merupakan materi pembelajaran IPA kelas 6, tema 5, wirausaha, bersama Ibu Winda Agustina dari SD Negeri Adikarto. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, 3.5, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian magnet. 2. Menjelaskan sifat-sifat magnet. 3. Mengidentifikasi jenis-jenis magnet. 4. Mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. 5. Mengidentifikasi peralatan yang memanfaatkan magnet. Dan yang terakhir, menjelaskan cara pembuatan magnet. Nah, apa sih yang dinamakan magnet itu? Magnet adalah setiap bahan yang dapat menarik logam besi. Ini adalah pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis liteus, yang berarti batu magnet. Magnet ini pertama kali ditemukan di kota Magnesia, yang merupakan nama sebuah kota di Yunani. Kira-kira bagaimana bentuknya ya? Nah, seperti itu ya. Jadi berupa batuan yang dapat menarik logam. Selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat magnet. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Mari kita belajar sifat-sifat magnet agar lebih mengenal magnet lebih jauh. Yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Nih, kita lihat. Di sini ada beberapa benda yang berbeda jenisnya. Ada batu permata, gunting, kunci, pensil, kayu, dan bola. Apakah semua benda itu dapat ditarik oleh magnet? Oh, ternyata tidak. Yang dapat ditarik magnet hanya gunting dan kunci. Kira-kira kenapa ya? Ya bagus, karena gunting dan kunci terbuat dari logam. Sedangkan batu permata, pensil, kayu, dan bola itu tidak bisa tertarik karena tidak terbuat dari logam. Selanjutnya, sifat yang kedua adalah kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Dan
kutub magnet yang sejenis atau yang senama jika didekatkan akan tolak menolak. Senama tolak menolak. Tidak senama tarik menarik. Menarik sekali bukan? Sifat yang ketiga adalah gaya tarik atau tolak magnet yang paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Setelah kita mengetahui sifat-sifat magnet, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis magnet. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, magnet alam, yaitu magnet yang terjadi secara alami, tidak dibentuk oleh manusia. Contohnya, magnet yang pertama kali ditemukan di kota Yunani dan magnet yang berada di gunung di Arab Saudi. Yang kedua, magnet buatan atau magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya, magnet ladam ini. Berikutnya, jenis-jenis magnet juga dapat kita tentukan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, magnet U karena berbentuk seperti huruf U. Kedua, ada magnet cincin. Ya, bentuknya seperti cincin bukan? Yang ketiga, magnet butang. 4, magnet silinder. 5, magnet ladam. 6, magnet bar atau magnet batang. Ternyata jenis-jenis magnet berdasarkan bentuknya itu sangat beraneka macam ya. Kalian sudah pernah melihat bentuk magnet yang mana? Selanjutnya, berdasarkan bisa atau tidak ditariknya suatu benda bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kita perhatikan contohnya ya. Benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Ya, bagus. Ternyata benda-benda magnetis itu adalah benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi dan baja. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda-benda yang seperti ada di contoh itu, ada batu permata, pensil, kayu, dan bola. Sudah tahu bedanya benda magnetis dan non-magnetis? Selanjutnya, benda-benda tersebut juga dapat kita kelompokkan lagi menjadi 3 macam. Yang pertama, benda ferromagnetik, yaitu benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam besi dan baja. Yang kedua, paramagnetik, yaitu benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Yang ketiga, diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, kalian pasti tahu ya peralatan apa saja yang menggunakan magnet.
Ini banyak sekali kalian temui di kehidupan sehari-hari. Apa saja ya? Ya, ternyata hiasan tempel pada kulkas itu terdapat magnetnya loh. Terbukti hiasan tersebut dapat menempel dengan kuat pada kulkas. Selanjutnya, pintu lemari es. Untuk menjaga suhu di dalam lemari es tetap dingin, pintu lemari es harus dapat tertutup dengan kuat dan rapat, sehingga pada pintu lemari es tersebut juga terdapat magnet. Ketiga adalah kompas. Ya, pada kompas itu terdapat magnet jarum yang berfungsi untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Siapa yang punya alat ini? Ini adalah tempat pensil yang cantik. Biasanya pada tutupnya itu terdapat magnet agar dapat menutup dengan kencang dan sempurna. Siapa yang suka karaoke, mendengarkan musik, menonton film? Nah, pasti kalian mengenal benda ini ya. Ini adalah speaker. Dalamnya terdapat magnet. Dan contoh yang terakhir adalah alat pengambil sampah logam otomatis. Nah, pada alat ini juga terdapat magnet. Selanjutnya, cara membuat magnet. Nah, sebagaimana kalian pelajari tadi, magnet juga bisa dibuat oleh manusia. Nanti kalian bisa mempraktekannya ya. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Caranya, kalian ambil sebuah magnet dan sebuah benda magnetis, bisa yang terbuat dari besi atau baja. Lalu, kalian gosokkan magnet pada besi itu secara searah. Nanti besi tersebut akan berubah menjadi magnet sehingga dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Yang kedua adalah cara membuat magnet secara induksi, yaitu menempelkan magnet pada benda logam, bisa dari besi atau baja. Nanti secara otomatis logam tersebut akan berubah menjadi magnet sehingga dapat menarik benda-benda magnetis. Dan yang terakhir adalah pembuatan magnet secara elektromagnetik atau dialiri arus listrik. Caranya, kalian siapkan sumber arus, kawat, paku, dan benda-benda magnetis lainnya. Selanjutnya, kalian buat gulungan-gulungan pada paku lalu dihubungkan pada sumber arus. Secara otomatis nanti paku tersebut dapat menarik benda-benda magnetis. Bagaimana? Kamu tertarik untuk mencobanya? Ayo, jangan lupa dicoba ya. Demikian pelajaran magnet hari ini. Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kalian pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah dan jangan menyerah untuk selalu maju meskipun sekarang kita berada pada masa pandemi. Semangat, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.